hampir seluruh atau bahkan seluruh kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia menolak keberadaan atau bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra. Wah, ini menarik. Mengapa? Karena menurut mereka Partai Gerindra tidak kekurangan kader yang handal. Partai Gerindra tidak membutuhkan seorang Budi Ari. Partai Gerindra tidak membutuhkan Budi Ari mungkin yang diikuti oleh beberapa anggota Projo mungkin. Bahkan mereka mencurigai jangan-jangan ini Budi Ari sengaja disusupkan ke Partai Gerindra. Ada yang lagi yang mengatakan Budi Ari akan menjadi beban Partai Gerindra. Ini menarik sekali. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Anak Bangsa Channel merupakan bagian dari Anak Bangsa Media. Sahabat Indonesia, saya kembali mengulik perjalanan politik teman saya, Mas Budi Ari Setiadi. Setelah gunjang-ganjing Kongres Projo yang ketiga, banyak polemik di situ bahwa Projo itu sejatinya bukan singkatan dari Pro Jokowi, tapi Projo itu adalah rakyat, arat negara dan sebagainya. Dan yang menghebohkan waktu itu ada statement Mas Budi Ari Setiadi akan bergabung di Partai Gerindra karena merasa dia telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Nah, yang terakhir ini debatable, benar nggak dia diperintahkan oleh Presiden? Kalau lihat dalam Kongres PSI bulan Juli kemarin, memang benar kita tahu ada video yang mengatakan Presiden menanyakan kepada Budi Ari, Anda PSI atau Gerindra? Itu dimaknai oleh Budi Ari bahwa itu perintah bahwa seharusnya ke Gerindra. Padahal menurut saya ini kegeeran saja dari Mas Budi Ari. Nah, rencana Budi Ari pindah ke haluan dari yang loyal mengkultus individukan Jokowi selama ini, kemudian beralih mendukung partai yang dimiliki atau diketuai oleh Presiden, ini menjadi polemik yang luar biasa. Bahkan dari internal relawan Jokowi pun juga sama, ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwa Projo ini bukan Pro Jokowi, logo Jokowi yang siluet itu akan diganti, ini adalah deklarasi perang kepada Jokowi. Seolah-olah Budi Ari di framing kacang lupa kulitnya, karena yang mengangkat Budi Ari jadi wamen, menteri, itu adalah Jokowi. Ini suara internal dari relawan Jokowi sendiri yang saya tangkap dari berbagai tayangan. Ada juga dari suara publik pengamat yang mengatakan, wah ini sekedar peselancar politik dari Budi Ari, hanya untuk mendekati kekuasaan. Ini politik oportunisme, politik pragmatisme dari Budi Ari, dan ya mungkin sekedar minta perlindungan politik kepada Presiden Prabowo, karena selama ini Budi Ari kan sudah dituduh macam-macam terkait dengan perlindungan judi online, meskipun sudah dibantah oleh Budi Ari, tetapi persepsi masyarakat masih terus berkembang. Jadi ini polemik. Nah, yang menarik, yang menjadi topik utama dalam bahasan Opini Rudy ini adalah saya melihat hampir seluruh atau bahkan seluruh kader-kader Partai Gerindra di seluruh Indonesia menolak keberadaan atau bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra. Wah, ini menarik. Mengapa? Karena menurut mereka Partai Gerindra tidak kekurangan kader yang handal. Partai Gerindra tidak membutuhkan seorang Budi Ari. Partai Gerindra tidak membutuhkan Budi Ari mungkin yang diikuti oleh
beberapa anggota Projo mungkin. Bahkan mereka mencurigai jangan-jangan ini Budi Ari sengaja disusupkan ke Partai Gerindra. Ada yang lagi mengatakan Budi Ari akan menjadi beban Partai Gerindra. Ini menarik sekali. Dan ini menjadi dinamika dalam perpolitikan kita akhir-akhir ini, dan ini saya yakin didengar oleh Pak Prabowo. Bahkan menantu Jokowi, Bobi Nasution juga mengatakan bahwa saya akan mengikuti apa perintah partai. Nah, dia anggota partai yang notabene di Sumatera Utara, sedangkan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara sudah menolak bergabungnya Budi Ari ke Partai Gerindra. Nah, ini dimaknai apa saya melihat ini? Ada resistensi yang sangat kuat di internal Partai Gerindra, di grassroots. Kalau di elit pernyataannya normatif. Silakan kalau mau bergabung Partai Gerindra, partai terbuka. Ini pernyataan normatif di depan layar. Di belakang layar kita tidak peduli. Nah, menurut saya suara grassroots dari Partai Gerindra di daerah-daerah ini yang murni organik suara asli dari Partai Gerindra. Artinya ini menjadi introspeksi diri atau mawas diri dari Mas Budi Ari Setiadi bahwa keberadaan dia di Partai Gerindra itu tidak memberikan nilai tambah apa-apa. Keberadaannya tidak menambah, ketiadaannya tidak mengurangi. Artinya memang Partai Gerindra dalam ini tidak membutuhkan Budi Ari. Yang terjadi sebaliknya, Budi Ari yang membutuhkan Partai Gerindra. Nah, kalau ada tolakan-tolakan seperti ini, saya punya keyakinan berdasarkan rekam jejak selama ini di Partai Gerindra bahwa suara-suara dari bawah ini akan sampai juga ke tangan Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini alarm penolakan yang mungkin akan diterima oleh Budi Ari. Karena banyak kecurigaan-kecurigaan yang melatar belakangnya mengapa seorang Budi Ari masuk ke Partai Gerindra. Yang tadi dikatakan, jangan-jangan ini sengaja disusupkan oleh Jokowi ke Partai Gerindra. Wah, ini macam-macam. Ada yang mengatakan, jangan-jangan ini hanya minta perlindungan. Ini banyak opini-opini yang berkembang di masyarakat yang saya rangkum, dan menurut analisis saya, inilah sebetulnya sinyal yang kuat kepada Budi Ari untuk berpikir ulang kalau bergabung di Partai Gerindra. Kan karena nyatanya sampai sekarang belum ada pengajuan formal tertulis kepada Partai Gerindra dan belum ada sinyal positif yang firm dari elit-elit paling atas di Partai Gerindra untuk menerima Budi Ari Setiadi. Dan nah, yang terjadi ya Budi Ari akan lontang-lantung, atau istilahnya yang agak kasar, mohon maaf, ini seperti gelandangan politik gitu ya. Tapi ini terlalu kasar mungkin, tapi saya yakin Budi Ari bisa mengerti, dan saya yakin kalau akhirnya nanti Budi Ari ditolak di Partai Gerindra, apakah Partai Gajah PSI mau menampung? Akan terjadi tolakan juga. Mereka akan merasa, oh sudah tidak diterima di Partai Gerindra, ditolak lalu baru kembali ke PSI. PSI seperti tempat sampah dianggap begitu. Nah, ini persepsi, dan ini masih dinamis, masih berjalan, dramanya belum berakhir. Kita tunggu seperti apa ending dari cerita ini. Kemana seorang Budi Ari akan berlabuh? Apakah tetap konsisten ngurusin Projo? Apakah akan bergabung di partai manapun? Tapi saya mempunyai keyakinan kuat suara masif dari grassroots di berbagai daerah, hampir semua daerah di Indonesia yang menolak bergabungnya Budi Ari Partai Gerindra ini adalah sinyal kuat bahwa sebetulnya Partai Gerindra, CQ Presiden Prabowo tidak terlalu mengharapkan kehadiran Budi Ari di Partai Gerindra. Itu analisis saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.